warahmatullahi alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami' yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita hiasi kalbu kita dengan rasa syukur, rasa bahagia, rasa sukacita atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Mari kita akui bahwa hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, salat berjamaahnya kita di sini adalah rahmat Allah, adalah karunia Allah kepada kita semua yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Inilah sebenar-benarnya kesuksesan, inilah sebenar-benarnya kemenangan di saat kita dianugerahkan kesempatan kita bisa menghadirkannya dengan ketaatan, bahkan kemuliaan. Kenapa? Kita berada di tempat yang mulia, melaksanakan titah dari Sang Maha Mulia demi menggapai kemuliaan. Salat berjamaah adalah perintahnya. Kita tunduk dan taat kepada Allah adalah bagian dari cita-cita kita, kehidupan kita di muka bumi. Karena sesungguhnya ketaatan harus kita tunjukkan, dan menunjukkan ketaatan di hadapan Sang Pencipta alam semesta adalah kesuksesan dan kebahagiaan kita. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk tunduk dan taat kepada Allah, dan hari-hari kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Semakin bergesernya waktu adalah langkah pasti menghantarkan kita kepada bahagia, bukan kepada sengsara, menghantarkan kita kepada surga, bukan kepada neraka. Mari kita niatkan dan kita tekadkan bahwa kehidupan ini wajib kita jadikan sebagai arena kemenangan dan kesuksesan kita. Menang dan sukses bukan banyaknya dunia atau harta benda, tapi justru semakin dekatnya dengan Sang Maha Pencipta. Karena sesungguhnya di saat seseorang dekat dengan Sang Maha Pencipta, maka dunia dan akhirat akan menjadi nyata baginya. Bahagia ya akan ada, dan sengsara akan sirna. Salawat wassalam terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Tayyib, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya malam hari ini kita sudah berada di bulan Jumadil akhir. Iya. Bulan depan sudah masuk bulan Rajab, sebulan kedepannya lagi masuk bulan Sya'ban. Kalau hitungannya berarti Ramadan hanya tinggal 2 bulan lagi kalau Jumadil akhir ini tidak dihitung. Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita bersemangat dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan dihadirkan kembali kita, dimasukkan kembali kita dalam nuansa indahnya Ramadan, dalam mulianya Ramadan, dalam berkahnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkenan menghantarkan kita, umur kita panjang, kelak dipertemukan di bulan suci Ramadan. Tayyib, para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin membahas satu amalan yang menjadikan dengan amalan tersebut kita berada di puncak kesempurnaan keimanan. Inna akmalal mu'minina imanan. Sesungguhnya
orang yang paling sempurna imannya. Siapa mereka? Ya, ahsanuhum khuluqa. Ya, amalan yang paling dicintai, yang paling istimewa yang ia lakukan, yaitu apa? Akhlak yang mulia. Amalan ini bisa menghantarkan seseorang menjadikan status dirinya siang hari dihitung puasa, malam hari dihitung qiyam. Ya, jadi siangnya disebut siam, walail disebut qiyam. Coba. Orang yang menghadirkan dalam kehidupannya akhlak yang mulia. Bahkan ya, prestasi seseorang dalam beragama di saat ia mampu menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi juga. Ternyata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis lain disebutkan li salihal akhlak, demi menghadirkan kesolehan akhlak. Banyak orang yang sholat tapi tidak berakhlak, sehingga sholatnya hanya sekedar lelah dan capek saja. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak berakhlak, maka puasanya sekedar lapar dan dahaga saja. Juga banyak orang yang ke tanah suci bukan mendapatkan ya haji yang mabrur, tapi sekedar rekreasi karena tidak bisa menghadirkan akhlak dalam hajinya dan pasca melaksanakan ibadah hajinya. Saudara, berarti begitu pentingnya kita punya akhlak, akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW mulia bukan karena status kenabiannya. Karena banyak nabi terdahulu tidak semulia Nabi Muhammad SAW. Bukan status kerasulannya, karena banyak rasul terdahulu tidak semulia Rasulullah SAW. Tapi indikasi kemuliaan Nabi Muhammad terletak pada akhlaknya. Beliau dicaci tak balas mencaci, dihina tak balas menghina, diintimidasi tetap kondisi penuh dengan cinta dan kasih sayang, dinodai malah mendoakan dengan doa yang indah. Ya, dibuli justru doa terindah dihadirkan kepada Allah untuk yang membulinya. Subhanallah. Akhlak yang mulia membuat ketika itu orang yang benci seketika menjadi jatuh hati. Beliau berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat karena memandang kemuliaan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dakwah Nabi tidak mengandalkan kekayaan. Kekayaan habis kala itu, yang masuk Islam belum banyak. Tapi begitu hadirnya kemuliaan akhlakul karimah, maka orang-orang menjadi saksi atas kemuliaan beliau. Mereka berbondong-bondong untuk mengikuti agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, bagaimana seseorang dianggap beragama?" Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, "Ad-din huwal husnul khuluq." Agama itu adalah sebaik-baik perangai. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, amalan ini seringkali diabaikan. Banyak orang yang sholat, selesai sholat bukan keramahan, tapi seolah kebencian yang dihadirkan hanya gara-gara perbedaan. Padahal berbeda bukan berarti salah. Betul nggak? Halo? Berbeda adalah hal yang wajar, dan itu bukan sebuah kesalahan dalam hidup. Perbedaan adalah takdir dari Sang Maha Pencipta. Sebagaimana Allah membedakan penciptaan, ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada variasi kehidupan yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Tapi para jamaah dirahmati Allah, malam hari ini gimana Ustaz? Akhlak ini setidaknya mari kita bangun dalam 3 keadaan. Pertama, kita bangun akhlak yang mulia antara kita dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, disebut hablum minallah. Yang kedua, kita bangun akhlak yang mulia antara kita dengan sesama manusia, disebut hablum minannas. Dan yang ketiga, kita bangun akhlak kita yang mulia dengan alam semesta, alam jagat raya ini, yang kita sebut dengan hablum
minal alam, ya, hubungan dengan alam semesta. Nah, malam hari ini, ya, dalam jangka waktu singkat, ya, saya ingin membahas bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi banyak orang yang beriman tak punya etika di hadapan Tuhan, tak berakhlak dengan Tuhannya. Bahkan banyak orang yang kemudian mengkhianati Tuhannya sendiri, ya, bukan mentambah harmonis, bukan bertambah indah hubungannya, tapi yang ada semakin jauh dan semakin tidak terasa sehingga ditinggalkan menjadi biasa. Ada yang begitu nggak ya kira-kira? Kenapa Ustaz? Karena beliau tidak berhasil membangun hubungan yang baik dengan Allah, ya, tidak berhasil membangun akhlak yang terpuji di hadapan Tuhan, ya. Ustaz, bagaimana saya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib, ya, yuk kita sama-sama bangun untuk punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sama Tuhan sendiri aja nggak punya akhlak. Bagaimana sama sesama manusia? Sampai di sini kira-kira ketangkep apa enggak nih? Ini perkara mahal, teman-teman, karena banyak orang yang sekarang sekian lama beragama tapi sekian lama ia tak punya akhlak dengan Tuhannya. Siapakah itu? Jangan-jangan itu bukan yang lain tapi dari kita sendiri. Betul apa enggak? Jangan-jangan itu bukan kamu tapi saya. Kira-kira begitu bahasanya. Jangan-jangan yang enggak punya etika itu bukan dirimu tapi diriku. Ini yang harus sama-sama kita bangun. Ustadz, kalau saya punya etika dengan Allah Subhanahu wa taala, saya mulia, naam, saya terhormat, iya, saya istimewa, benar. Bahkan saya akan menjadi kekasihnya, betul. Ya, kita bangun ini supaya kita menjadi kekasih Allah, supaya kita mulia, istimewa dan luar biasa. Ya. Apa itu Ustaz? Pertama, akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kembangkan sikap sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Ada enggak orang yang mendengar tapi yang enggak taat? Ada. Sami'na wa asaina. Saya dengar, saya ingkari. Saudara, jadikan ini etika. Saya terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sukacita saya menghadiri. Soal saya telat, soal saya terlambat, sesuatu dengan lain hal, tapi tidak dalam kesengajaan. Terdengar suara azan, dek, langsung. Sami'na wa ata'na. Saya telat gara-gara macet. Saya mau berangkat tiba-tiba perut mules. Kan lain cerita. Ya, benar gak? Tapi sami'na wa ata'nanya hadir. Ada undangan ngaji. Ya, yang nyuruh ngaji siapa? Allah. Allah nyuruh kita duduk sama orang soleh. Betul nggak? Halo, halo. Jangan sampai ada undangan ngaji, tapi kita nggak bergeming. Kita tidak memandang itu sebagai perintah Tuhan. Ya, tapi kalau kita paham, oh iya, saya harus punya etika dengan Tuhan saya. Yang nyiptain saya, Allah, nyiptain jagat semesta ini, Allah yang ngatur semuanya, Allah. Terus apakah saya masih punya alasan untuk tidak taat kepada Allah? Halo, halo. Nah, kalau kita nggak taat sama Allah, what the meaning if you say la ilaha illallah? Apa artinya ketika saya katakan tiada Tuhan kecuali Allah? Halo. Ini harus sama-sama kita bangun, teman-teman. Soal kemampuan kita seperti apa, kita minta tolong sama Allah. Tapi yang jelas ketika Allah memerintah, saya akan kerjakan. Ketika Allah melarang, saya tinggalkan. Saya tidak punya alasan untuk melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Yang menyuruh Tuhan saya, yang melarang Tuhan saya, yang menyuruh yang menciptakan saya, yang melarang yang menciptakan saya, yang menyuruh yang punya surga dan neraka, yang punya alam jagat raya semesta ini, yang punya aras yang luar biasa. Kenapa saya enggak taat kepada Allah? Jadi saya ingin mengajak teman, sahabat, yuk kita bangun ini. Allah memerintah sami'na wa ata'na. Sering kita dengar kalimat ini?
Sami'na wa ata'na surat apa? Coba. Sering dengar Ustaz. Surah apa? Ayat berapa? Ayo. Surah Al-Baqarah. Benar enggak? Ayatnya 285. Coba lihat. Ya, cepat dulu Ustaz. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kita sering mengucapkan kalimat ini. Betul enggak? Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu, dan mereka semua, siapa? Orang-orang beriman. Ya, ini kalau ditafsirkan lebih panjang menyita waktu ya. Saya ingin sebutkan waqalu, dan mereka semua. Kalau ada kalimat wau di situ ya menunjukkan bahwa ini kan dalam satu ayat. Artinya bersambung dengan keterangan sebelumnya. Ya, amanar Rasul Muhammad SAW ya beriman kepada siapa? Bima unzila ilaihi mir rabbih, kepada yang diturunkan, maksudnya kepada Al-Quran. Wal mu'minun, dan juga orang beriman. Kullun amana billahi, mereka orang-orang beriman itu beriman kepada Allah. Wa malaikati, dan kitab-kitab Allah. Wa malaik, dan para malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusul, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rasulih, tidak ada perbedaan di antara para rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami beriman, kami mendengar, wa ata'na, dan kami
taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunkan dosa kami, maafkan kami. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah kami selalu kembali. Masya Allah. Taib. Jadi ayo kita semangatkan diri kita. Pokoknya apa perintah Allah? Sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah. Ketika saya membantah, ingat, I have no reason. Saya tidak punya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Dia pencipta saya. Benar nggak nih kira-kira? Dan perintah Allah itu kan sebenarnya kan kemuliaan buat kita. Coba mohon maaf, kita disuruh untuk puasa, kita sehat. Sumu tasihu, jiwa raga sehat. Dosa diampuni, dicintai sama beliau. La'allakum tattaqun, kamu menjelma jadi orang bertakwa. Benar nggak? Setiap perintah itu ada kemuliaan yang Allah hadiahkan kepada kita. Makin banyak mengerjakan perintah, makin tinggi kemuliaan kita. Kalau larangan, Allah hendak menjaga kehormatan. Ya, coba ada tulisan dalam bahasa Jepang, Hairanai kudasai, jangan masuk gitu. Kenapa? Di balik larangan tersebut ada keselamatan yang sedang dilindungi. Betul nggak? Tegangan tinggi nggak boleh masuk. Anda masuk, Anda punya resiko terkena tegangan tinggi. Ketika Allah melarang, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina. Begitu Anda mendekat, Anda masuk, maka Anda seketika ada dalam kerendahan karena kehormatan Anda jatuh gara-gara zina. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sami'na wa ata'na. Mohon maaf, banyak sekarang yang sami'na wa asaina. Pengajian enggak pada mau ngaji. Sami'na wa asaina. Padahal dia sanggup, padahal dia mampu. Maka untuk teman-teman yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji seperti ini, niatkan talabul ilmi bukan semata-mata karena ilmu. Tapi saya datang ke sini melaksanakan perintah Allah. Seperti Anda sholat, ya, bukan karena ustadz yang jadi imamnya, bukan, benar nggak? Halo? Tapi saya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, kalau kau temukan taman surga, segera masuki. Apa taman surga? Majelis taklim. Tapi saya nggak ngerti Ustaz. Nggak masalah. Tapi Anda sedang melaksanakan perintah Allah. Dan Allah janji, Allah akan mudahkan langkahmu ke surga. Halo? Kebayang nggak ya betapa nikmatnya kalau acara pengajian kayak tabligh akbar kemarin. Masya Allah, yang hadirnya luar biasa tuh. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Ya, kita istiqomahkan, ditularkan. Makanya kalau ngaji kepada teman-teman, datang ngaji bukan karena ustadz, bukan karena berkat, bukan. Tapi saya sedang memasuki zona indah, berada di taman surga. Enggak paham, enggak ngerti, bukan urusan saya. Anugerah dari Sang Maha Pencipta untuk saya. Tapi saya berada di taman surga, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Halo? Kalau ngaji karena ilmu nggak dapat ilmu, kecewa. Ngaji karena berkat nggak dapat berkat, kecewa. Tapi ngaji karena Allah, Anda duduk di sini supaya hilang sombong saya, supaya hilang benci saya, iri saya, dengki saya. Saya pingin memasuki zona ini, gitu kira-kira. Niatin itu, maka Anda nggak akan malas dan nggak akan capek untuk hadir di majelis taklim. Halo? Ada orang berhenti ngaji, kenapa? Ah, yang dikaji itu baik. Dia bilang begitu. Emang yang dikaji mah itu aja, Al-Quran dan As-Sunnah. Betul nggak? Kenapa orang-orang tasawuf kalau ngaji yang dibaca itu, zikirnya itu, yasin, tahlil, kok dia selalu semangat? Kok banyak terus? Karena dia sudah terdoktrin. Apa doktrinnya? Saya datang sini karena Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan jiwa saya, melabuhkan kerinduan saya kepada Allah dalam majlis zikir tersebut. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di bidang itu ya. Minimal sami'na wa ata'na. Thayyib, yang pertama. Yang kedua,
Halo? Kita berbahagia dengan takdir Allah. Ada orang yang gak bahagia dengan ketetapan Allah? Ada gak? Ada. Bangun tidur aja udah pusing dia. Hidup lagi, banyak masalah, kan begitu. Kenapa gak mati aja? Ada begitu gak? Saudara, ada orang berpikir, ya Allah, ini hidup kok susah banget. Dia memandang dari segi susah. Coba rubah, ya Allah, hidup kok menyenangkan banget, gitu. Ya, gimana Ustaz? Kita bisa berlatih. Contoh, kalimat yang membuat Anda senang, yang membuat Anda bahagia, ya, begitu Anda bangun, ini jadi luar biasa nih. Kalimat itu sederhana. Nabi menyuruh kita pas bangun tidur suruh baca apa? Alhamdulillah hilladzi, itu panjangnya ya, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Intinya kan saya berterima kasih, ya Allah, terima kasih kau masih bangunkan aku. Begitu berdiri, ya Allah, terima kasih aku masih bisa berdiri. Masuk kamar mandi kencing, ya Allah, terima kasih masih normal. Ya, wudu, ya Allah, terima kasih aku masih bisa wudu malam hari ini. Lihat pasangan lagi tidur pules, alhamdulillah ya Allah, istriku masih tidur pules, sehat kelihatannya, nggak mati. Halo, lihat anak juga sama, ya Allah, anak saya juga sama. Niat kita udah sholat 2 rakaat, udah bersih, udah beberapa rakaat, kita bangunkan pasangan kita. Sayang, ayo kita bangun. Begitu bangun, alhamdulillah istriku bisa bangun. Karena ada begitu bangun istrinya nggak bisa gerak, Pak. Ada. Ternyata terjadi pencerahan di otak. Harus dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, ucapkan itu di hari pertama, di saat pertama kita bangun, maka akan ditambah dan ditambah terus. La in syakartum la azidannakum. Begitu. Sederhana. Ya, ucapin, ya Allah terima kasih, ya Allah alhamdulillah. Kalau bahasa Arabnya kan kita sering menyebut alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesianya, terima kasih ya Allah. Kan wujud syukur itu diantaranya itu. Halo, halo, sudah dipahami nih kira-kira? Iya. Coba kita berpikir, kalau ada seorang hakim mutusin sebuah perkara, hakim ini terkenal hakim yang bijaksana. Kira-kira keputusannya bijaksana enggak? Pasti bijaksana. Ada seorang hakim, ya, hakim ini mulia sekali. Sekarang saya mau tanya, kalau memutuskan perkara, pasti keputusannya keputusan yang mulia. Sekarang saya mau tanya, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, terus sampai As-Subur. Halo, ketika memutuskan pasti diliputi oleh sifat tersebut. Takdirnya, rahmannya Allah, rahimnya Allah, al-wadudnya Allah, maha mencintainya Allah. Jadi kalau orang sudah mengerti keputusannya gimana Ustaz? Saya bahagia dengan ketetapan ini. Tapi saya suka berdoa Ustaz. Doa saya kok kayaknya nggak dikabulkan. Bukan nggak dikabulkan. Doamu selalu dikabulkan oleh Allah. Hanya timing pengkabulannya Allah yang maha mengetahui, yang maha kasih, yang maha sayang mencurahkan itu untukmu. Halo, halo. Kalau Bapak Ibu berdoa terus, wow terus. Bayangkan seperti ini nih. Seorang anak punya ayah. Ayahnya kaya raya dan baik hati. Minta, anak ini anak SD. Minta motor ke ayahnya. Ayah, belikan aku motor ninja dong. Minta. Ya, halo. Dia minta sama ayah untuk diberikan motor ninja.
masih anak SD. Ayahnya orang yang kaya raya, yang baik hati, yang mulia. Menurut bapak-bapak kira-kira dikasih nggak motornya? Nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Ayah hanya mengatakan, baik adek, permohonan kamu ayah terima. Tapi ayah simpan dulu sampai nanti kamu layak dan pantas, akan dihadiahkan di waktu yang tepat. Jadi doa kita adalah amal soleh kita yang mengabulkan Allah di waktu yang tepat. Karena di waktu yang salah bisa jadi kita celaka, benar nggak? Coba kalau bapak-bapak yang hadir di sini semua punya uang di atas 1 miliar, mungkin hari ini jam segini ada di sini? Bisa jadi Anda tempat tinggalnya bukan di Nawala, ya, di mana? Di tempat yang lebih mewah lagi, ya. Sehingga pengajian susah, gitu. Masjid juga kadang nggak ada, ya. Atau habis pulang jalan-jalan masih terjebak macet. Saudara, hidup itu bukan besok, bukan kemarin, tapi hidup sebenarnya adalah hari ini. Maka ya Allah, saya senang banget. Maghrib masih bisa berjamaah, masih bisa ngaji. Waktu kita nggak lama, cuman sampai tidur. Ya, halo, yang punya tabungan sekian miliar, sekian ratus juta, begitu Anda tertidur set semua, Anda sudah tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Halo, halo, coba Bapak bayangin nih, maaf, Bapak-bapak bayangin, ini ada seorang sukses, tiap bulan nabung, tiap bulan Pak nabung 100 juta, setahun berapa M? 1,2 M, terus sampai usia 60 tahun terkumpul sekian puluh M. Usia 60 tahun nambah lagi, usia 63 tahun meninggal dunia. Halo, halo, ada temennya nggak nabung, setiap kebutuhan dia nggak, usia 63 tahun sama, tidak punya tabungan, sama-sama meninggal dunia. Pertanyaan saya, halo, apakah saya boleh mengatakan antara si A dan si B sama-sama nggak punya? Kan si A punya tabungan, tapi kan nggak dipakai. Ya, itu bahasanya teman-teman. Jadi hidupnya hari ini ada, kita syukuri, kita gunakan buat bahagiakan istri, ada buat bikin teman bahagia, buat anak yatim dan doa apa. Kenapa? Harus kita gunakan. Kalau mau nabung, nabung untuk yang kita jumpai, berbentuk amal saleh, sedekah, begitu. Kebayang Pak kira-kira filosofinya? Ya. Nah, hidup yang sekarang ini bisa jadi nih 1 jam sekarang ini menentukan hari depan Anda, bisa jadi. Ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak nih malam, yuk kita jaga nilai diri kita. Setuju Pak? Enggak Mas. Kalau kita tidak bisa berbuat taat, ya jangan maksiat lah. Kalau kita enggak bisa menebar kebaikan, jangan menanam benih keburukan. Setuju Pak? Lah kalau nggak bisa menghargai orang lain, minimal jangan ngerendahin lah, kira-kira begitu. Ya. Halo. Alangkah indahnya malam hari ini. Maka tadi saya katakan, ya Allah, saya senang dengan takdir-Mu. Saya bahagia. Kenapa? Karena takdir-Mu pasti yang terbaik untuk saya. Kalau Bapak mengatakan bahwa ketetapan ini yang terbaik, Anda nggak akan pernah pusing dengan masalah apapun, karena masalah ini yang terbaik buat saya. Begitu Pak. Sampai di sini paham kira-kira? Ini etika. Ya. Kita dengan Sang Pencipta Allahu Jalla wa Ala, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kira-kira ketangkep maksudnya? Halo. Lanjutin lagi ya. Tadi yang pertama apa? Sami'na wa ata'na. Bapak-bapak kalau baca surah Al-Maidah ayat ke-7 juga akan menemukan kalimat yang sama, sami'na wa ata'na. Ya.
Tapi nggak usah dikaji, waktunya udah keburu habis. Ya, kemudian tadi yang kedua kita banyak berbahagia dengan takdir Allah. Ya. Halo. Halo. Yang ketiga nih saya percepat. Yang ketiga adalah yuk kita sama-sama ketika kita ya berupaya membangun hubungan baik dengan akhlak yang mulia di hadapan Allah, bangunkan dalam diri kita, gantungkan hidup kita kepada Allah dengan bertawakal. Mohon maaf, kita kuat saat kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal tidak pernah melepaskan sambungannya, terus menggantungkan diri kepada Allah. Kuat dia. Energi tawakal ini harus dibangun, Pak. Banyak orang-orang, mohon maaf, bersandar bukan kepada Allah. Dia bilang, saya nggak khawatir, saya punya duit banyak. Dia bersandar kepada harta. Duit saya nggak akan habis sampai 7 turunan juga. Dia bersandar kepada padahal teman-teman, kalau Anda mau dicukupi oleh Allah, kita disuruh bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah itu akan dicukupi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mohon maaf, ini kipas, AC, sound, lampu ini mereka bisa hidup karena bersambung dengan listrik. Kita kuat kalau bersambung dengan Sang Maha Kuat. Kita mulia ketika bersambung dengan Yang Maha Mulia. Kita istimewa ketika bersambung dengan Yang Maha Istimewa. Ya. Halo. Halo. Ini harus kita bangun ya. Jadi poin yang ketiga, yuk kita sama-sama hadirkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal ini menjadi ciri orang-orang yang beriman. Betul? Ustaz silakan dibuka Al-Qur'annya. Surah Al-Anfal ayat ke-2. Ya, ini supaya kita enak ya. Bisa jam berapa bisa? Lewat 8, masih ada waktu lah ya. Ya. Ayat 2. Lihat teman-teman, di dalam ayat ini Allah telah tegaskan innamal mu'minun, orang-orang yang beriman ya, yang benar imannya, iza zukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bertambah imannya. Dan satu kalimat, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah selalu bertawakal. Saudara, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau engkau ingin menjadi manusia yang paling kaya, ridholah dengan takdirnya. Kalau engkau ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau engkau ingin menjadi manusia yang paling mulia, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Ini hadis saya nukil dalam kitab Fathur Rabbani ya. Kebetulan saya ngaji kitab ini, jadi banyak mengutip
hadis-hadis dari kitab yang dikarang oleh Grand Sheikh, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Taib, kita lanjutkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah saya sudah bertawakal kepada Allah? Kalau saya bergantung dengan zat yang maha kuasa, apa saya khawatir dengan kekuasaan? Enggak. Saya bergantung dengan zat yang punya dunia dan akhirat, saya pun enggak akan pernah khawatir dengan dunia dan akhirat ini. Sampai sini paham Pak kira-kira? Ini penting banget ya. Kalau Anda mampu berada di poin ini, sudah punya etika dengan Tuhan Anda, maka kemanapun Anda melangkah, Anda akan berharga di hadapan Allah. Pak, berharga di hadapan manusia itu sifatnya nisbi. Bisa jadi dihargai, kadang ke faktor kesukaan dan ketidaksukaan, subjektifnya hadir. Tapi Allah Jalla wa'ala selalu objektif dalam menetapkan. Karena beliau maha tahu esensi dari semua kelakuan. Allah maha tahu apa yang ada di dalam kalbu setiap manusia. Bahkan tahu sebelum dan sesudah kejadian. Masya Allah. Baik, waktu terus bergeser, kita lanjutkan. Yang keempat, ketika seseorang ingin berakhlak mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, bangun al-mahabbah. Ya. Dan al-mahabbahnya harus benar. Ya. Halo? Gimana Ustaz? Al-Baqarah 165. Enggak saya sebutin banyak kalimatnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu dahsyat cintanya kepada Allah. Coba Pak, saya nanya. Saya orang beriman belum Pak? Halo? Apakah saya termasuk orang beriman? Jawabannya gimana? Lihat diri saya. Ya. Apakah kita termasuk orang beriman? Lihat. Seberapa besar cinta Anda kepada Allah. Kalau Anda masih cintanya biasa kepada Allah, iman Anda iman yang masih biasa. Ya. Tapi iman yang benar, ya, yang sesungguhnya disebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu dahsyat cintanya. Jadi kalau saya cintanya masih biasa-biasa, ya saya masih belum berada di zona iman. Ustaz, kenapa ini bisa membangun ini? Teman-teman, bapak-bapak pasti ingin mencintai istri bapak-bapak, benar nggak? Mencintai pasangan, cintai anak. Ambil cinta dari langit, tebarkan di muka bumi. Artinya apa? Ketika Anda berhasil mencintai Allah, Anda akan sanggup mencintai istri Anda. Seburuk apapun, serusak apapun, tetap. Kenapa? Karena cinta Anda dari Allah, bukan dari hawa nafsu. Anda pun sanggup mencintai anak Anda, walaupun anak Anda nggak sesuai dengan harapan Anda. Tapi Anda melihat, ini amanah yang harus saya perjuangkan. Halo? Halo? Ini penting teman-teman. Kalau Anda sudah suka, nah ini, cinta pengajian, oh udah dahsyat nih rasanya. Luar biasa kalau udah seperti ini. 2 menit lagi ya. Yuk kita sama-sama bangun cinta ini. Ya. Ustaz, gimana membangun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Intinya gimana? Tumbuhkan rasa kagum kepada Allah, kemudian buat waktu yang khusus untuk Allah, untuk mencurahkan kerinduan. Dan saya katakan, kita katakan, ya Allah, aku mencintaimu. Tuntun aku agar aku selalu bisa mencintaimu. Dan aku mohon berikan cintamu kepadaku agar aku bisa mencintaimu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, ya, wa ballighna ila hubbika. Ya Allah, anugerahkan kepada aku
hubbaka, cintamu. Kenapa? Karena aku ingin bisa mencintaimu. Kalau engkau tak berikan itu, aku tak akan pernah bisa untuk itu. Benar nggak Pak? Saya mau mencintai, tapi nggak diberikan cinta, ya nggak akan bisa. Saya mau memberi, tapi saya nggak diberikan sesuatu untuk diberi, bisa nggak? Ya nggak bisa. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya cintamu. Aku ingin bisa selalu mencintaimu. Ketika Anda sudah mencintai Allah, Anda akan lihat, Anda nggak akan pernah menemukan orang yang nyebelin, nggak ada. Ini wajah ngeselin, nggak ada. Ini semua adalah wajah-wajah yang Allah sampaikan untuk kita cintai karena Allah. Bahkan lihat semut tembusnya ke Allah. Lihat apapun tembus ke Allah. Anda nggak akan sebel dengan siapapun. Nabi Muhammad tak pernah membenci orang Taif yang membuli dia selama 10 hari di sana. Menghinakan dia, merendahkan dia sampai diusir. Cukup lama, 10 hari di sana, di Taif. Ya, dengan sahabat Zaid bin Harisah menjadi saksi atas kemuliaan baginda Nabi SAW. Kenapa? Beliau sangat tahu memandang mereka dengan cinta. Sehingga yang mencintai melukai tetap berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada orang Taif. Jangan kau hinakan, jangan kau azab. Kenapa? Cinta Pak. Nggak mungkin ada doa yang tidak nyenak ketika cinta itu benar karena Allah. Betul? Ayo kita bangun teman-teman. Ya. Seperti apa Ustaz? Kita sama-sama bangun rasa itu. Jangan biarkan cinta kita karena hawa nafsu, kan ujungnya pasti rusak. Jangan biarkan cinta karena dunia, karena begitu dunia tiada Anda tidak punya apa-apa. Halo? Rasakan itu, berlatih terus. Iya. Gimana caranya Ustaz? Masuki majelis taklim. Di sini tempat mustajab. Di sini tempat penuh kesucian, tempat penuh keridhaan. Minta sama Allah. Udah berapa tuh? 4 ya. Yang kelima, yang terakhir, saya cepetin. Buat amalan yang membuat Allah suka kepada Anda. Ustaz gimana? Cirinya gampang. Ya, banyak amalnya, tapi cirinya satu. Apa tuh? Dawam walaupun sedikit. Inna haba amal indallah adwamuha wa in kala. Orang ini suka bersuci, batal wudu lagi, itu nama istiqomah. Maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Anda tiap Senin puasa, Kamis puasa rutin istiqomah. Anda telah melakukan amalan yang sangat disukai oleh Allah. Saya nggak kuat puasa Ustadz, nggak bisa, kalau lihat kopi aja bisa batal. Coba yang lain. Anda punya uang tiap hari 2.000, masukin tuh ke keropak. Tiap subuh bawa uang 2.000, masukin ke keropak. Karena saya punya cuma 2.000. Ya, dapat rezeki banyak 20.000, dapat lagi 200.000, masukin. Ya Allah, istiqomah banget. Apa yang terjadi? Allah cinta sama antum. Nggak bisa juga saya nggak punya uang banyak, ya Allah. Kalau ketemu sama orang, ucapin salam dah sama senyum. Setiap ketemu sama orang, Assalamualaikum, senyum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anda doain keselamatan untuk orang lain setiap berjumpa. Halo? Kira-kira bisa dipahami ini? Ya, jadi malam hari ini kita berbicara tentang bagaimana akhlak mulia kepada Allah. Insyaallah bulan depan kita berbicara bagaimana akhlak mulia kepada sesama manusia. Ya, sebenarnya banyak Pak ya kalau dikaji lebih dalam lagi, tapi saya sampaikan 5, termasuk di dalamnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.